Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani Allahu ayyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat lan karunianipun sehingga kita saged nglampahi kewajiban kita salat maghrib kanthi berjamaah, kemudian kita lajengaken duduk dalam majelis ilmu. Semoga salat yang kita laksanakan, kemudian kajian yang sedang kita laksanakan ini diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari dari ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad saged kita fahami, saged kita amalkan, dan saged kita dakwahkan. Tak lupa salawat ugi salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga serta orang-orang yang iltizam dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, insya Allah pada kesempatan dalu punika ada kutaib kecil, ada kitab yang berjudul Ahkamu Sholatil Maridi wa Taharatihi. Hukum-hukum terkait dengan sholat dan wudhu orang yang sakit. Hukum-hukum terkait dengan wudhu kemudian sholat orang yang sakit. Sebagaimana kita ketahui, pilih menungso punika mboten diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat terus dari kecil sampai sedo punika sehat terus. Atau Allah ciptakan menungso punika sakit terus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang atau sering memberikan kesehatan kepada kita, kemudian kadang-kadang memberikan rasa sakit kepada diri kita. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah kita senantiasa gumantung marang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sehat kita bersyukur, kemudian tatkala datang sakit kita sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang mengatakan kalau kita sedang sakit kita juga harus bersyukur. Loh, kok iso, Pak? Wae sakit kok syukur? Misalnya ngoten nggih. Misalnya pun kita sedang sakit kepala, kepalanya pening tetapi masih bisa berjalan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sakit yang diberikan Allah kepada kita ini masih lebih baik daripada orang yang lebih parah sakitnya. Jadi meskipun dalam kondisi sakit kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebelum masuk pada pembahasan rumus bahagia punika ada berapa, Pak? Nek kepengin tiang punika bahagia, rumusipun namung pinten? Namung 3 nggih. Ya, yang pertama napa? Apabila angsal nikmat kita senantiasa syukur. Kemudian yang kedua, apabila angsal musibah kita sabar. Kemudian apabila kita berdosa, bermaksiat kepada Allah kita beristighfar. Dari beberapa dokter yang memahami terkait dengan agama, dokter yang mereka ini memahami ilmu agama, mereka mengatakan bahwasanya rasa sakit itu sering ditimbulkan dari pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah. Jadi ada masalah yang seharusnya masalah ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipikir sampai ngentoyong sehingga lupa makan, lupa tidur, kemudian sehingga berefek pada apa? Sakit pada badan. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki pola pikir, kemudian pola makan, kemudian pola hidup. Jadi 3 ini kalau bisa kita
resep Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kesehatan nggih menika pola pikir kita jaga, kemudian pola makan kita jaga, kemudian pola hidup kita jaga nggih. Tetapi kalau suatu saat nanti Allah mentakdirkan kita sakit, maka kita terima. Dan sakit itu bisa jadi ringan, sedang, kemudian parah. Kalau ringan mungkin kita sakit tetapi masih bisa beraktivitas. Sedang, sakit sedang, misalnya kita sakit tetapi ada sebagian aktivitas yang tidak bisa kita laksanakan. Kalau berat mungkin aktivitas-aktivitas kita tidak kita laksanakan, tetapi ada satu hal yang tetap menjadi kewajiban, melekat kewajibanipun kepada kita, yaitu sholat. Jadi tatkala sehat kita wajib sholat, tatkala sakit kita juga wajib sholat. Dan sholat ini tidak boleh ditinggalkan sampai pun kita punika sakitnya parah. Maka mboten angsal ditinggalkan. Nah, untuk mengetahui hukum-hukum terkait dengan bagaimana kita bersuci, kemudian bagaimana kita sholat saat kita sakit yang parah, itu kita perlu belajar. Sehingga dari pelajaran ini, saat kita masih seger seperti ini, kemudian nanti ketika kita sakit, oh dulu saya pernah belajar wudunya orang yang sakit itu begini. Sholatnya orang yang sakit itu begini. Niki pentingipun belajar. Jadi di saat sakit kita tetap berkewajiban melaksanakan sholat. Sholat ini bisa gugur kewajibanipun kapan? Ketika kita sudah disolatkan. Ketika kita sudah disolatkan, ya sudah dicabut nyawanya, kemudian kita ini gugur kewajiban sholat. Selama masih hidup, maka kita wajib sholat. Kita masuk ke buku kecil niki, Bapak-bapak Ibu sekalian. Dipun sebataken bahwasanya laqad syara Allah Subhanahu wa taala at-taharata likulli sholatin. Allah telah mensyariatkan bersuci pada setiap waktu sholat. Saben-saben ajeng sholat, maka kewajibanipun kita inggih menika apa? Bersuci. Fa inna raf'al hadathi wa izalatan najasi syartani min syurutis shalah. Karena menghilangkan hadas, kemudian menghilangkan najis, itu termasuk dua syarat yang harus terpenuhi sebelum kita sholat. Jadi tadi dua tadi Pak? Menghilangkan hadas. Kemudian yang kedua menghilangkan najis. Apa itu hadas? Hadas punika napa Pak? Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kemudian ada najis besar, ada najis sedang, ada najis kecil. Ini hadas punika Pak? Sesuatu yang menghalangi kita untuk sholat. Atau sesuatu yang membatalkan wudhu. Hadas punika ada berapa Pak? Hadas ada dua, yaitu hadas kecil, kemudian yang kedua hadas besar. Hadas kecil ini terjadi kapan? Kenapa Pak? Ketika terjadi 3 hal atau 4 hal Pak ya. Yang pertama adalah buang air besar, kemudian yang kedua buang air kecil, kemudian yang ketiga kentut atau buang angin, yang keempat apa Pak? Tidur, yang kelima pingsan, kemudian yang keenam murtad. Jadi kalau sudah murtad batal Islamannya dan dia batal harus berwudu lagi. Nah, beberapa hal ini harus dilaksanakan hadas. Ya, apabila sesuatu yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat hadas. Dan hadas ini bisa kecil dengan wudu, adapun hadas besar dengan apa? Dengan cara mandi. Apa yang mengharuskan kita mandi, Pak? Yang pertama junub, baik mimpi, berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua apa? Suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat apa? Mandi punika yang mengharuskan kita mandi. Meninggal Pak? Itu dimandikan Pak. Yang mengharuskan kita mandi adalah masuk Islam. Jadi kita ketika ada orang masuk Islam maka wajib hukumnya mandi. Nah, ini hadas. Adapun yang kedua adalah najis. Najis adalah sesuatu di luar
yang harus kita bersihkan sebelum kita melaksanakan sholat. Najis itu bisa menempel di mana? Di pakaian kita, atau di badan kita, atau di tempat sholat kita. Ngoten nggih. Saya kembali malih. Najis itu bisa menempel di mana? Di pakaian kita, di tubuh kita, kemudian di tempat sholat kita. Nah, 3 hal ini harus dibersihkan dulu sebelum kita sholat. Jadi 2 syarat ini, hadas kemudian najis, adalah 2 syarat yang harus dibersihkan sebelum kita melaksanakan sholat. Fa idza aradal muslimu sholata wajib alaihi an yatawaddoa. Apabila ada salah seorang di antara kita yang mau melaksanakan sholat, maka wajib hukumnya berwudu. Au yaghtasil in kana hadatsuhu akbar. Atau mandi apabila hadasnya hadas besar. Fala budda qoblal wudu minal istinja'i bil ma'i awil istijmari bil hijarah. Dan sebelum berwudu, maka kewajiban kita ada 2, yaitu istinja, kemudian istijmar. Apa itu istinja, Pak? Ada istilah istinja, kemudian ada istilah istijmar. Istinja inggih punika bersuci menggunakan air. Kemudian kalau istijmar bersuci selain menggunakan air. Selain menggunakan air itu bisa batu, bisa kayu, atau yang bisa mengganti kedudukan batu dan kayu. Contohnya apa, Pak? Tisu, ngoten nggih. Pas kita di tengah ladang tidak ada air, maka dengan menggunakan batu. Gedang, nggih. Gedang asal membersihkan. Maka insya Allah dibahas, lebih baik mana dengan air atau digabungkan. Maka dibahas. Kita masuk pada hukum istijmar dulu. Wa fi ma yali bayanu li ba'dil ahkam al-muta'alliqah bidzalika. Berikut ini hukum-hukum yang terkait dengan istinja, istijmar. Yang pertama, fal istinja'u bil ma'i wajibun likulli kharijin minas sabilaini. Beristinja, istinja apa, Pak? Bersuci dengan air. Istinja dengan air hukumnya wajib pada setiap keluar apabila ada yang keluar dari dua lubang. Baik berupa air kencing atau berupa buang air besar. Kal bauli wal ghaid, seperti kencing kemudian buang air besar. Kemudian yang kedua, kita masuk poin yang kedua. Wal istijmaru yakumu maqamal istinja bil ma. Istijmar, napa wae istijmar, Pak? Bersuci dengan batu. Istijmar, Pak. Kalau istinja dengan air, kalau istijmar dengan selain air. Nah, istijmar ini bisa mengganti kedudukan istinja. Ngaten. Jadi bersuci menggunakan batu ini bisa mengganti kedudukan apa? Bersuci menggunakan air. Wa yakunu bil hijarah aw ma yakumu maqamahu. Boleh dengan batu atau barang-barang lain yang menggantikan posisi batu. Nggih. Wala budda fihi min thalathati ahzarin at-tahir. Dan wajib apabila mau istijmar ini dengan menggunakan 3 batu yang suci. 3 batu yang suci. Poin yang ketiga. Wala yajuzul al-istijmaru birrawthi wal idhami wa ta'amin wa kulli ma lahu hurmah. Tidak boleh beristijmar. Tadi apa, Pak? Istijmar, Pak? Akan saya sering ulang, Pak, nggih. Istinja kemudian istijmar. Kesanin apa? Mboten bingung nggih. Nggih. Wala yajuzul istijmar, dan tidak boleh istijmar. Apa tadi? Bersuci dengan selain air nggih. Birrawthi, tidak boleh istijmar dengan kotoran hewan.
Misalipun apa? Kotoran sapi yang menggumpal kayak batu ndak boleh. Iki ya. Kemudian wal idham dengan tulang, mboten angsal. Wa ta'am dengan makanan, mboten angsal. Makanan sing atos napa, Pak? Roti kering ya. Iki mboten angsal. Atau sesuatu yang memiliki kehormatan, dimakan kemudian suci tidak boleh. Ya, tidak boleh, nggih. Kemudian wa in aradal iktisaru ala ahadima fal mau afdal. Nggih. Boleh kita istinja dan istijmar sekalian boleh. Contohnya panjenengan buang air kecil atau buang air besar, kemudian dua usapan yang pertama menggunakan batu, kemudian sisanya menggunakan air, boleh. Menggabung dua cara bersuci. Istijmar dengan batu-batu, kemudian ditambah dengan air, boleh. Kemudian apabila mau salah satu di antara mereka, maka yang lebih utama dengan air. Jadi kalau mau milih antara batu atau istinja atau istijmar, maka yang paling baik apa? Istinja dengan air. Mengapa? Karena air ini akan membersihkan lebih bersih daripada batu. Yeah. Kemudian kita masuk pada ini, Pak. Orang yang punya uzur, mungkin masalah wudhu atau istijmar. Walamma kanat syariatul islamiyatu mabniyatan al yusri wasuhulah. Tatkala syariat Islam ini dibangun di atas kemudahan, faqad khaffafallahu subhanahu wa ta'ala an ahlil adhar. Maka Allah memberikan keringanan kepada orang-orang yang punya udzur. Ibadatihim bihasbi a'dzarihim. Meringankan, diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah mereka sesuai dengan besar kecilnya udzur mereka. Oke, sesuai dengan besar kecilnya udzur mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang susah dan berat dalam agama kalian. Nih. Kemudian Allah berfirman, "Fattakullah mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian atas satu perintah, maka laksanakanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Ini kita masuk kepada orang yang punya udzur, Pak, ini. Kalau tadi secara umum, orang yang sehat bersuci dengan istinja dan istijmar. Boleh dengan keduanya atau boleh dengan menggabungkan keduanya atau pilih salah satu di antara keduanya. Nah, sekarang kita masuk pada orang yang udzur bagaimana? Fal maridu, maka orang yang sakit. Idza lam yastati tatahhuru bil ma'i. Apabila dia tidak bisa bersuci dengan air, bi ayyatawadda minal hadatsil asghar, dengan air guna menghilangkan hadas kecil dengan wudu, au yaghtasil minal hadatsil akbar, atau mandi karena hadas yang besar, li ajzihi au li khaufihi, karena dia tidak mampu atau karena takut. Kita coba garis bawahi, Pak, ya. Sebabnya yang boleh membolehkan kita dan disebut sebagai udzur pun apa? Yang pertama karena tidak mampu, kemudian yang kedua karena takut apabila menggunakan air tambah parah rasa sakitnya. Ngoten. Nggih, kaula bali malih. Apabila orang yang sakit karena tidak mampu berwudu atau dia khawatir ketika menggunakan air tambah parah sakitnya, fa innahu yatayammamu, maka dia boleh bertayamum. Jadi ini kewajiban kita pada asalnya wudu, karena apabila ada udzur maka boleh kita bertayamum. Mumpung masih awal-awal, tayamum punika dos pundi, Pak, caranipun? Nggih. Sing pertama niat, Pak.
Jadi harus niat dulu. Niat dalam hati. Kemudian yang kedua apa? Menepukkan dua telapak tangan ke tempat yang ada debunya. Jadi di sini atau mungkin di luar yang ada debunya seperti ini. Kalau debunya banyak bisa ditiup, sehingga hilang debunya. Kemudian mengusap ke muka sebagaimana kita mengusap wudhu. Jadi dari tumbuh rambut sampai dagu, kemudian samping kiri samping kanan seperti ini. Nah, kemudian di yang kiri dinaikkan ke atas seperti ini, yang kanan dinaikkan ke kiri seperti ini. Maka selesailah tayamum kita. Jadi cukup sampai sini aja, tidak sampai sini. Sampai sini aja. Enteng betul Pak? Enteng betul? Ringan nggih? Dalam sakit kan Pak? Tunggal Pak. Itu Pak. Nggih. Hanya dengan begitu saja. Nggih, maka ini tayamum yang sudah menggantikan posisi wudhu atau mandi junub. Nggih, posisi wudhu atau mandi junub. Maka tidak ada alasan, wah saya tidak bisa sholat karena tidak bisa bersuci. Ada tayamum. Jadi maka ini kewajiban panjenengan yang hadir. Apabila ada saudara yang sakit, jenengan durung sholat atau durung wis mlebu adane. Monggo wudu sik. Wah, ra iso. Iki misalnya kena bakar atau apa ngoten. Jenengan sakit nggih. Nek kalau kena air niki tambah parah. Ya, monggo kula ajari tayamum nggih. Monggo sarang-sarang tayamum Pak. Pripun Pak wau? Niat dalam hati, kemudian menepukkan tangan di tempat yang ada debunya, kemudian kita usap bagian muka, kemudian letakkan tangan kiri di atas, tangan kanan, kemudian tangan kanan di atas ini seperti ini. Maka selesailah tayamum kita. Nggih. Niki harus kita ajarkan kepada teman-teman kita yang lain. Kemudian yang masuk pada poin berikutnya. Wal ajizu an isti'malil ma hukmuhu hukmun man lam yajidil ma. Orang yang tidak mampu menggunakan air, tadi kenapa tadi Pak? Yang tidak mampu menggunakan air kenapa tadi Pak? Karena yang pertama tidak mampu, yang kedua apa? Khawatir sakitnya tambah parah. Orang yang tidak mampu menggunakan air hukumnya sebagaimana hukum orang yang tidak mendapatkan air. Saya ulang lagi. Hukum orang yang tidak mampu menggunakan air hukumnya sama dengan orang yang tidak mendapatkan air. Ngoten nggih. Wala yajuzu tayammum illa biturabin tahirin lahu hubarun. Tidak boleh tayamum kecuali dengan menggunakan debu yang suci yang memiliki debu. Jadi berdebu, tempatnya berdebu. Boten angsal kita bersuci kemudian di kandang apa Pak? Kandang babi misalnya. Kan debu-debunya ada kotorannya. Kalau di kandang kambing atau sapi boleh mboten Pak? Boleh mboten? Kotoran sapi kalih kambing najis mboten? Mboten najis, nggih leres mboten najis nggih. Jadi kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran hewan yang bisa dimakan tidaklah najis. Makanya bapak-bapak kalau pas di ladang kemudian pas nyunggi rabu, kemudian melebet waktu zuhur, kemudian tidak mampu ke masjid, maka sholatlah di ladang menghadap kiblat, kemudian berwudu dengan pakaian yang ada. Karena kotoran hewan yang halal dimakan menika tidak najis. Tapi sing patut ya napa Pak? Sing patut ya ganti klambi sik, resik-resik sik kemudian salat sing apik. Ngoten nggih. Nek kepepete misalipun jenengan salat asar nggih, pas asar kan mepet nggih. Jadi jenengan teng tegil sing tebe, kemudian asar belum bisa kembali, diperkirakan kalau kembali ke rumah punika sudah maghrib, maka di situ boleh. Nggih. Pas mboten beto salin sarung, mboten beto salin klambi, maka kita sholat menggunakan baju dan pakaian yang kita kenakan, mboten napa-napa. Kemudian yang berikutnya, wala yasihu tayammum illa biniyah. Tayamum punika tidak sah kecuali dengan niat. Jadi sebelum tayamum punika harus ada niat.
Harus ada niat. Wal maridu, kita masuk nih. Wal maridu fit taharati iddatu halat. Orang yang sakit dalam hal bersuci ada beberapa kondisi. Orang yang sakit terkait dengan bersuci ada beberapa kondisi. Yang pertama, in kana maraduhu yasiron la yukhafu min isti'mail ma'ahu talafan wala maradon nggih wala syai'an fahishan wa dzalika kasuda. Kula ringkas mon nggih. Apabila sakitnya itu sakit yang ringan, contoh sakit yang ringan kemudian apa? Di sini masuk angin, kemudian apa? Pusing, kemudian sakit gigi, nggih. Kemudian sesuatu penyakit yang tidak kita khawatirkan tambah parah dengan air. Maka ini wajib hukumnya menggunakan air. Pak, napa kok mboten wudu? Wah, kula ngelu. Aku tayamum wae. Angsal mboten, Pak? Mboten angsal. Pak, kenapa? Kalau pakai air demam, kemudian demamnya menggigil menjadi kita lebih sakit, mboten apa-apa dengan tayamum. Dengan tayamum. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Sariyah yang diutus untuk berperang dan Rasulullah berada di Madinah. Ada orang yang pulang dari perang punika kan banyak luka-luka. Di antara mereka ada yang luka kepalanya punika kesabet pedang dan parah lukanya. Qadarullah atau ndilalah, ngoten nggih. Qadarullah atau ndilalah. Benginipun punika ngimpi junub. Ngoten nggih. Ngimpi napa? Ini junub sehingga wajib napa? Wudu napa mandi? Wah, mengharuskan mandi. Kemudian orang ini bertanya kepada salah seorang sahabat. Pak, pripun Pak, kula niki sakit. Kados ngeten niki. Kemudian kula punika ngimpi junub sehingga wajib mandi. Saya boleh wajib mandi atau boleh yang lain? Maka yang ditanya pun mengatakan, kamu wajib mandi. Wajib mandi. Begitu wajib mandi karena dia minta fatwa, dijawab fatwanya maka dia mandi. Begitu mandi, sakitnya tambah parah kemudian meninggal. Sampai kepada Rasulullah SAW kabar ini diceritakan kepada Rasulullah, maka yang memberi fatwa tanpa ilmu itu dimarahi oleh Rasulullah SAW. Qatalakumullah, semoga Allah membunuhmu. Maksudnya apa? Kamu berfatwa kepada orang yang membutuhkan tapi tanpa ilmu. Mengapa engkau jawab seperti itu? Kembali ke sini Pak. Jadi kalau sakitnya itu sakit yang ringan, maka tetap wajib menggunakan air. Tetap wajib menggunakan air. Yang kedua, kondisi yang kedua, apabila sakitnya ini dikhawatirkan hilang nyawanya atau tambah parah sakitnya atau tambah bagian-bagian yang sakit ini tambah parah, maka boleh bertayamum. Contoh ini saung ukurannya pun bagaimana? Jenengan nanti akan tahu kondisinya, Pak. Jadi nalikanipun ada temannya yang sakit, kemudian kok wah iki kita nek nganggo air nih bakal segera meninggal nih. Ini kalau menggunakan air tambah sakit ini, maka jenengan sampaikan panjenengan sudah boleh bertayamum. Diajari tayamum. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga. Wa in kana bihi maradun, apabila dia sakit, layak diru ma'ahu alal harakah, dia tidak mampu bergerak, sakit, kemudian dia tidak mampu bergerak, wala yajidu man yunawiluhul ma', kemudian dia tidak ada orang yang membantu mengambilkan air. Jadi di rumah ditinggal dewe kalau keluargane, kemudian dia sakitnya sebenarnya bisa menggunakan air, tapi gandeng tidak bisa bergerak. Mungkin patah kedua kakinya, ajeng obah-obah nggilek toya mboten saged. Kemudian tidak ada orang lain yang membawa air kepadanya, maka boleh tayamum. Ya piye mboten tayamum ora iso. Terus mboten Pak. Ra iso obah ra ono wong sing gawake banyu. Otomatis napa? Tayamum. Nggih, bertayamum. Nggih. Kemudian yang berikutnya, poinnya kerja, wala yajuzu lahu ta'khiru shalah an waqtiha bi ayyi halin minal ahwal. Tidak boleh mengakhirkan waktu sholat bagaimanapun kondisinya karena dia tidak mampu toharoh. Tadi misalnya Pak, dia
kondisi sakit, tidak bisa bergerak, kemudian tidak ada orang lain yang membantu membawakan air, sedangkan waktu sholat mau habis. Maka apa yang dilaksanakan? Dia wajib tayamum. Oke, mengapa? Kewajiban melaksanakan sholat tepat pada waktunya ini diperbolehkan. Lebih diutamakan daripada apa? Keluar menunggu orang yang bawa air, kemudian keluar waktu sholat. Kemudian apabila ada orang yang sakit, terluka, terluka, lukanya luka yang parah, kemudian menganga, gitu, apabila ada ketemu air, kemudian tambah napa? Dalam bahasa Jawa napa? Bekenyek, Pak. Napa, Pak? Tambah bekenyek. Nek baya Jawa Timur menika jadi ada luka jenengan luka ngoten nggih. Kebacok napa ngoten, ya, Pak? Benyenyeh. Beda sedikit, Pak, ya. Nek Jawa Timur bekenyeh, bekenyek ngoten. Di sini apa? Benyenyeh. Jadi kalau menggunakan air benyenyeh, ngoten lukanipun, maka boleh menggunakan air. Nggih. Kemudian yang berikutnya, apabila ada orang yang sakit punika salasul baul. Salasul baul punika punika sing sering pipis-pipis ngoten. Nek dalam bahasa Jawa punika anyang-anyangan leres Pak. Nek ada orang yang sakit anyang-anyangan, nggih, kan sering pipis ngoten nggih, pipis-pipis ngoten. Maka ketika dia masuk waktu sholat, maka dia bersihkan tempat apa namanya baju dan baju dan badannya, kemudian dia berwudu, kemudian laksanakan sholat. Kok di tengah-tengah sholat kok keluar tadi anyang-anyangan ini pun, maka mboten napa-napa. Misalnya diulang anyang-anyangan malih, diulang anyang-anyangan sampai selesai waktu sholat anyang-anyangan terus. Nah, niki naminipun apa? Salasul baul. Salasul baul. Maka apa yang dilaksanakan ketika masuk waktu sholat, bersihkan baju dan tempat yang najis, kemudian berwudu dan laksanakan sholat. Yeah. Kemudian apabila kita sakit, kemudian memiliki atau menggunakan perban, Mbak. Nggih. Apabila kita sakit, kemudian kita menggunakan perban, maka tatkala wudu, kondisinya berarti ditanya dulu, Pak. Ketika kita punya perban, mampu tidak menggunakan air? Kalau mampu berarti menggunakan air. Nah, bagaimana cara berwudu kepada bagian yang ada airnya? Maka bagian yang ada perbannya cukup dengan mengusap. Jadi kita tidak sedang membayangkan wudunya orang sakit itu sebagaimana wudunya kita, Pak. Kranipun toyonipun gede ngoten mboten. Jadi wudunya orang sakit itu diusahakan membasahi tangan gitu saja. Dengan semprotan atau dengan air yang secukupnya. Ya, termasuk tadi apabila ada perban maka berwudunya dengan air yang secukupnya saja. Jangan sampai ini mengalir ke perban sini sehingga membuat perban basah. Cukup dibasahi bagian-bagiannya dengan air, kemudian perbannya diusap atasnya. Begitu. Untuk orang yang sakit kemudian memakai perban. Kemudian yang berikutnya wa yubtilu tayammum bikulli ma yubtilu bihil wudu. Tayamum yang kita laksanakan sebagai pengganti wudu tadi karena udur itu batal sebagaimana batalnya wudu. Tayamum itu bisa batal sebagaimana batalnya wudu. Apa Pak pembatal wudu ini Pak? Buang air kecil, buang air besar, kemudian buang angin, ya, hubungan suami istri, apa malih? Tidur pulas, termasuk yang kita khawatirkan yang pas Jumatan, Pak. Terus betul, Pak. Nek jare wong-wong mrene tempat yang paling nikmat tidur kapan? Ketika khotib berkhutbah. Terus betul. Jane ra oleh Pak ngono Pak. Jadi ketika sedang khutbah, ketika sedang tidur pulas maka ada yang berpendapat wajib wudu. Wajib wudu. Dulu ada seorang ulama yang berpendapat tidur pulas punika tidak wajib wudu. Tetapi suatu ketika orang tersebut sedang berjejer begitu menunggu waktu sholat, kemudian di sampingnya dia dapati orang yang tidur sampai mendengkur. Kemudian begitu mendengkur terdengar suara angin keluar dari
orang yang di sampingnya. Nah, dari situ pendapat ulama tersebut mengatakan, wah berarti apa? Wajib hukumnya wudhu ketika tertidur pulas. Mengapa? Kaidah menyebutkan al-ainu wiqa usah. Jadi mata ini adalah penjaga bagi lubang dubur. Kalau masih melek begini, maka lubang dubur ini akan terjaga. Nek ajeng jenengan ajeng ngetut kan terasa Pak. Tapi begitu mata terpejam, kita kentut punika mboten krasa. Nah, maka diwajibkan apabila pas tertidur pulas kita berwudu sebelum melaksanakan sholat. Ini terkait dengan wudu, mungkin ada yang perlu didiskusikan, Pak. Sebelum kita masuk ke bagaimanakah sholatnya orang yang sedang sakit. Nggih. 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 Kalau ada orang tua yang sudah tidak bisa berjalan dan bergerak, maka kita berusaha semaksimal mungkin membersihkan najisnya, Pak. Membersihkan najisnya. Jadi pakaian, kemudian bajunya kita bersihkan, kita ganti dulu, kemudian melaksanakan sholat. Terlebih lagi sekarang kan sudah ada pampers dewasa, Pak. Jadi kita ambil pampasnya, kemudian kita bersihkan tempat najisnya, kemudian kita wudukan. Kalau beliau mampu berwudu, biar beliau yang berwudu. Kalau beliau tidak mampu, maka kita wudukan. Kemudian kita minta beliau untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau sudah habis pakaiannya, nggih, gandeng beser ngoten nggih. Kemudian cuacanya hujan, ora apa jenenge Pak? Ora garing-garing, ya. Sehingga habis pakaian yang suci, maka boleh sholat dengan kondisi yang dia yang ada sekarang. Jadi tapi semaksimal mungkin dibersihkan. Ya, semaksimal mungkin dibersihkan. Karena syarat dari sahnya sholat adalah suci dari hadas dan najis. Ini. Syarat ini bisa hilang apabila ada udzur. Udzure mau tidak punya pakaian kecuali itu misalnya. Di penjara, kemudian tidak bisa berganti baju, kemudian sedang sakit sehingga dia pipis di sana, kemudian BAB di sana, maka ini boleh melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Ngoten Pak, wallahu taala alam. Ya, kita yang sendiri yang mengetahui kondisinya. Kita perhatikan kondisi yang sakit. Ini kemungkinan bisa enggak memenuhi persyaratan maksimal. Kalau tidak ya semaksimal apa kita penuhi persyaratan itu. Setelah itu mereka wudhu dan sholat. Wallahu taala alam. Intinya semua yang najis itu bau, warna, kemudian rasanya hilang, itu sudah insya Allah hilang. Jadi najis itu kan ada apabila rasanya berubah, baunya berubah, kemudian warnanya berubah. Selama ini bisa dihilangkan, maka sudah suci kembali. Oke, seperti itu Pak. Nah ini was-was ini yang harus kita Pak, kita buang Pak. Dalam ibadah tidak boleh ada was-was. Kemudian terkait dengan pipis kadang-kadang kok tidak tidak sempurna buang air kecilnya. Ini mungkin karena kita terburu-buru Pak. Maka cara pipisipun punika sing paling apik pripun Pak? Cara pipis yang paling bagus. Jongkok pripun Pak? Amit Pak, Sarsono. Jenengan praktek ya Pak. Nggih, terus. Nggih. Jadi posisi pinggul menempel di kaki seperti itu Pak, berdiri Pak, nggih, ngoten. Berdiri, berdiri. Berdiri ngoten nggih, ngoten. Nggih. Jadi lebih tuntas apabila kita pipis dengan cara seperti ini. Ini lebih tuntas. Nggih. Jadi yang pertama jangan terburu-buru Pak. Kemudian yang kedua usahakan pipis dengan seperti ini. Kemudian disarankan untuk berdehem, ngoten. Ya, berdehem saat penghabisan pipisipun.
Ngoten nggih. Jadi nggih, ngoten. Ini daripada kita duduk mekongkong, masa mekongkong lho, Pak. Nggih, itu kurang suci. Apalagi berdiri, Pak. Nggih, kalau di sini alhamdulillah masih duduk ya. Tapi di beberapa masjid berdiri, ada yang berdiri, kemudian ini diusahakan kalau kita jadi takmir masjid, tempat kamar mandi, kemudian tempat toilet kita adalah toilet yang jongkok. Ini toilet yang jongkok. Karena itu lebih bersih bagi orang yang buang air kecil maupun buang air besar. Nggih. Ini kita harus berhati-hati, Pak. Ini kita harus berhati-hati dari hal ini. Nggih. Syukur-syukur kalau kita bisa membawa sarung, misalnya kita ke sholat, kemudian kita ganti dengan sarung, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu, maka kita harus kuatkan hati kita bahwasanya kita dalam keadaan suci. Wallahu taala alam, Pak.